Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fatan Zadi di my YouTube channel. Jadi pada hari ini aku akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangannya public relation di dunia dan bahkan di Indonesia. Jadi aku pertama-tama mau tanya gimana kabarnya teman-teman, apakah baik? Semoga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala pada masa pandemi ini. Baiklah, nggak lama-lama, langsung aja ke topik pembahasan kita. Jadi, sebagai ilmu pengetahuan public relation merupakan gabungan berbagai ilmu dan termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti hanya ilmu politik, ekonomi, sejarah, psikologi, sosiologi, komunikasi, dan lain-lain. Dalam kurun waktu 100 tahun terakhir di public relation mengalami perkembangan yang sangat cepat. Namun perkembangan PR dalam setiap negara itu tak sama baik bentuk maupun kualitasnya. Proses perkembangan PR lebih banyak ditentukan oleh situasi masyarakat yang kompleks. Terus PR memerlukan pendekatan yang sangat strategis dengan menggunakan konsep-konsep komunikasi. Di masa mendatang, PR diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Pemerintahan Amerika Serikat memperkerjakan 9.000 karyawannya di bidang komunikasi yang ditempatkan di United States Information Agency. Kedua atau selanjutnya yaitu perkembangan humas dunia. Dalam sejarah, istilah public relation sebagai sebuah teknik menguatkan dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh pelopor E.V. Laboratory pada tahun 1906 berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat dengan sukses. Atas upayanya dianggap menjadi the father of public relation. Ini nanti. Terus, perkembangan PR sebenarnya bisa dikaitkan dengan keberadaan manusia. Unsur-unsur memberi informasi kepada masyarakat, membujuk masyarakat, dan mengintegrasi masyarakat adalah landasan bagi masyarakat. Terus, tujuan teknik, alat, dan standar etika berubah-ubah sesuai dengan berlalunya waktu. Misalnya pada masa suku primitif, mereka menggunakan kekuatan, intimidasi, dan persuasi untuk memberikan pengawasan terhadap pengikutnya. Contohnya kayak hukum rimba, hukum alam gitu loh, kekerasan itu, siapa yang kuat dia yang bertahan hidup gitu. Atau menggunakan hal yang bersifat najis, oten, benda-benda keramat, tabu, hal-hal bersifat tabu, dan menggunakan supranatural kayak kepercayaan pada patung, sembah-sembah dewa gitu. Terus dasar-dasar fungsi humas ditemukan oleh revolusi emas Amerika. Maaf sebelumnya saya men-tag video ini dekat jalan, jadi mohon maaf atas kendala pada saat ini. Lanjut aja. Ketika ada gerakan yang direncanakan dan dilaksanakan, pada dasarnya masing-masing periode perkembangan memiliki perbedaan strategi mempengaruhi publik, menciptakan opini publik demi memperkembangkan organisasi. Asal mula istilah pengertiannya: satu, hubungan dengan masyarakat luas, baik melalui publisitas, khususnya fungsi-fungsi organisasi dan sebagainya, terkait dengan usaha menciptanya opini publik dan citra yang menyenangkan untuk dirinya sendiri. Terus fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur seorang individu atau organisasi berdasarkan kepentingan publik dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik, atau dalam istilahnya public relation news. Yang nomor satu tadi aku lupa, Webster, istilahnya itu Webster New World Dictionary gitu. Yang ketiga, filsafat sosial dan manajemen yang dinyatakan dalam kebijakan beserta pelaksanaan yang melalui interpretasi yang peka mengenai peristiwa-peristiwa berdasarkan pada komunikasi dua arah dengan publiknya, berusaha memperoleh saling pengertian dengan ikat baik. Public relation yang ditemakan menjadi hubungan masyarakat mempunyai dua pengertian. Pertama, humas adalah
dalam artian teknik komunikasi atau technique of communication. Yang kedua, humas sebagai metode komunikasi atau method of communication. Itu menurut Abdurrahman tahun 1993. Konsep public relations sebenarnya berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut, dan munculnya perubahan-perubahan yang mendampak sangat parah. Public relation menyangkut suatu bentuk komunikasi yang berlaku untuk semua organisasi, baik non-profit, komersial, public privat, perumahan swasta. Artinya, public relation jauh lebih luas ketimbang pemasaran atau peringkatan atau propaganda yang telah ada lebih awal gitu. Yang kedua yaitu perkembangan dan sejarah tentang public relation di Indonesia. Perkembangan public relation di Indonesia sangat relatif. Kenapa? Public relation baru masuk pada di Indonesia yaitu pada tahun 1962. Perkembangan PR di Indonesia ungkap Rusia 1998 terbagi dalam beberapa periode. Satu periode pertama yaitu tahun 1962, dikeluarkan pembentukan PR di Indonesia secara resmi melalui Presidium Kabinet PM Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian atau divisi PR atau humas kalau di sini. Yang kedua, periode tahun 97 sampai 71 dibentuknya Badan Koordinasi Kehumasan atau Bakohumas. Tata kerja ini antara lain ikut serta dalam berbagai organisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan. Periode ketiga yaitu 72 sampai 87, munculnya PR kalangan profesional pada lembaga swasta umum, yaitu dirinya Perhumasan atau Public Relations Association of Indonesia pada tanggal 15 Desember 1972. Perhumasan tercatat sebagai anggota International Public Relations Association atau IPRA dan Forum ASEAN Public Relations Organization atau FAPRO pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta, dibentuk sebagai wadah profesi. PR lainnya bergerak dalam konsultan jasa kehumasannya ini Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia atau APPRI. Itu yang keempat, periode keempatnya yaitu tahun 95 sampai sekarang. Semakin tumbuhnya PR di kalangan swasta sebagai bidang profesi, khususnya spesialisasi humas di bidang industri pelayanan jasa. Ditandanya terbentuknya himpunan humas hotel berbintang 3 pada himpunan humas hotel berbintang pada tanggal 27 November 1997. Dirinya Forum Humas Komunikasi Perbankan atau Forkamas pada 13 September 1996 sesuai SK Bapepam nomor 67/1996 tentang wajib pihak emiten atau perusahaan yang go public di Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BS. Memiliki lembaga corporate secretary yang tugasnya antara lain mengeluarkan publikasi dalam bentuk media PR seperti laporan tahunan, profil perusahaan, laporan tahunan, profil perusahaan, house journal atau bulletin, newsletter, laporan mingguan, melakukan presentasi bisnis, melakukan press release atau siaran pers, studi kasus, menangani krisis dan keluhan konsumen, membina hubungan dengan calon investor. Perkembangan PR di Indonesia cukup pesat. Ada 3 faktor yang melatar belakangi. 1. Kemajuan teknologi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Ketiga, hausnya masyarakat akan informasi. Lembaga pertama yang menghimpun para praktisi PR atau individu adalah Perhumas, Public Relations Association of Indonesia, berdiri dari kalangan swasta dan pemerintah antara lain Wardiman Joyonegoro, Globrejen Sumrahadi, Marah Janus, Nanas Tresna, Faisal Tamim, RM Haji Wibowo, Dr. Alwi Dahlan, Darsmadi, Uman Sujon, Wisaksono, Nuradi, dan lain-lain. Pada 62 agar instansi membentuk GMPR pada tahun itu dikabarkan adanya PR di Indonesia. Perkembangan PR tidak
Sampai di situ dimulai pengambilan kata humas yang merupakan terjemahan dari public relation. Humas sama dengan public relation. Oke. Itulah yang dialami oleh Indonesia yang ternyata lupa akan aspek secara hakiki dari PR itu sendiri. Pertama, sasaran PR adalah public inter atau internal public. Yang kedua, public external atau external public. Internal public ada orang-orang yang mencakup dalam organisasi seluruh pegawai mulai dari staff hingga general manager. General management. External yaitu public, external public yaitu orang-orang yang berada di luar organisasi yang ada hubungan diharapkan ada hubungannya. Contoh, kantor penyiaran. PR harusnya menjalin hubungan dengan pemerintah, Asosiasi Penyiaran Indonesia sebagai organisasi yang berhubungan juga berbagai perusahaan, biro iklan, LSM, dan masyarakat luas sebagai alat perbuatan relasi kerjasama. Fungsi dari PR dapat disesuaikan dengan perumusan Departemen Indonesia. Satu saya ringkas yaitu melaksanakan hubungan ke dalam, yang kedua melakukan hubungan keluar, yang ketiga melakukan pembinaan serta bimbingan mengembangkan humas, yang keempat menyelenggarakan koordinasi integrasi serta kerja sama dengan kegiatan PR atau hubungan masyarakat untuk menciptakan pelayanan penanganan terhadap umum. Itulah penjelasan saya tentang perkembangan sejarah PR di dunia maupun Indonesia. Saya minta maaf kalau ada salah dan minta ampun kepada Allah. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe materi my YouTube channel saya. Dan maaf kalau ada yang saya salah. Minal aizin wal faizin, maaf lahir batin. Bye bye.